Hai, kembali lagi di Her World A Chat With. Iwet Ramadan menyapa Anda lagi. Dan kali ini Her World A Chat With akan ngobrol-ngobrol dengan Yeni Wahid. Hai. Halo Iwet. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat? Sehat. Pandemi ada efeknya nggak buat Mbak Yeni? Ada. Ada. Efek positif, negatif juga pasti ya semua orang. Tapi positif juga banyak. Kita negatifnya dulu Mbak, biar orang-orang ngerasa bahwa oke, we are in the same page gitu. Iya. Pertama tentunya penghasilan jauh lebih menurun. Aren't we all? Yes. Jadi semua mengalami ini ya? Mengalami, Iya, betul, iya, betul iya. gitu. Terus ada kayak stres, depresi, apa gitu nggak sih? Saya kebetulan orang yang cukup optimis dalam melihat hidup. Oke. Mencoba mentrain Iya, pikiran kita iya, supaya iya. berpikir lebih positif terus Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi akhirnya fokus ke hal yang positif aja. Positifnya adalah bisa lebih sering kumpul sama keluarga. Iya, betul. Sekarang lebih berpikir tentang hidup sehat, jadi lebih banyak meluangin waktu untuk olahraga, makan makanannya juga dijaga, banyak makan sayuran, rajin minum vitamin, kan gitu. Lagi jemuran juga nggak kayak orang-orang gitu? Sering juga, benar, sering juga jemuran ya. betul. Di sebelahnya ikan asin juga ambil bareng sama kerupuk juga. Bareng sama kerupuk, ya. Kalau itu diangkat udah kering. Bareng. Mbak, Iya. tapi kalau kita ngomongin soal nama Yeni Wahid gitu ya, aku tadi tuh sempat Wikipedia juga, aku Google gitu. Ternyata perjalanan hidupnya Mbak Yeni atau karir gitu juga itu juga cukup panjang ya, mulai dari kuliah itu 3 kali ganti jurusan. 2 kali. 1 psikologi UI, lalu ke desain komunikasi visual Trisakti. Iya. Lalu kemudian Harvard. Iya. Ambil public administration. Yes, ilmu pemerintahan. Ilmu betul, pemerintahan. Iya. Yang UI itu nggak saya ambil, saya keterima. Oh. Saya keterima di UI. Terus? Tapi sebelumnya tidak keterima di ITB. Maunya FSRD ITB. Maunya FSRD ITB. Sama, aku juga maunya ke situ. Nggak dikasih apa-apa, nggak keterima juga sih. Kita sama ya. Saya nggak keterima gitu, terus, nangis lah. Tapi ternyata keterima di psikologi UI. Tapi Gus Dur tahu saya suka gambar. Dia bilang udahlah kamu masuk swasta aja, ngambil yang kamu suka. Sudah akhirnya saya masuk itu komunikasi visual itu. Gitu. Dan dulu sebagai sarjana seni. Iya, gitu. Walaupun ilmunya nggak kepake juga ya. Aku baru mau nanyanya gitu, hubungannya antara si sarjana seni itu sama Harvard Public Administration School itu apa gitu? Karena setelah itu saya keterima kerja dulu. Jadi jurnalis. Lagi nunggu di wisuda, kan libur. Dasar nggak bisa diem kan, ngelamar kerjaan ke Sydney Morning Herald. Keterima, gitu. Wartawan jadinya. Beda banget toh. Beda gitu. jauh. Udah gitu, terus kemudian ya udah jadi akhirnya hilang deh komunikasi visualnya nggak kepake. Akhirnya gitu. Ini menarik juga nih. Tadi aku pas baca gitu, wah ternyata Mbak Yeni tuh pernah jadi jurnalis, ngeliput sampai ke Timur-Timur. Ya, daerah konflik. Sampai Aceh. kena apa namanya Mbak? Intimidasi. Oh iya, berkali-kali. Berkali-kali saya. Itu karena pernah diacungin senapan di jidat juga pernah, senapan laras panjang. Tapi itu di Jakarta. Waktu Trisakti? Waktu Trisakti. 98. Kalau yang di Timur-Timur itu justru lagi ada baku tembak antara pro Indonesia dan pro kemerdekaan, baku tembak. Saya di jalan sebelahnya, wah langsung lari gitu ya, terus kita sembunyi berlindung di balik mobil. Waktu itu saya sama wartawan CNN berdua gitu. Kaca mobil pecah cedor, aduh lari lagi gitu-gitulah. Itu tegang banget loh. Tegang banget. Terus? Tegang banget dan sempat juga kemudian saya masuk ke daerah-daerah yang sebetulnya aksesnya masih agak susah gitu ya. Dan kita dihadang oleh beberapa aparat, kayak gitu-gitu ya. Itu nggak ada takutnya loh Mbak? Dan kemudian dulu nggak takut, sekarang kalau disuruh gitu takut ya. Itu pengaruh karena udah nikah dan punya anak nggak sih? Betul banget. Punya tanggung jawab soalnya. Penakut berat, nggak berani, nggak lagi. Gitu ya. Nah, kemudian juga dari jurnalisme itu kan sampai dapat award juga ya Mbak ya? Iya, tulisannya ya. Iya. Aku tuh yang ingin aku tanyain gini, apa pendapatnya Mbak Yeni tentang jurnalisme di Indonesia saat ini? Apalagi jurnalisme digital. What do you think? Sekarang ini berbeda sekali ya eranya dibandingkan era saya gitu ya. Sekarang mungkin dengan flow of information yang begitu cepat. Sekarang kan orang terbanjiri dengan informasi, kadang-kadang tidak sempat standar akurasi itu menjadi jauh lebih rileks dibandingkan zaman saya. Zaman dulu itu kita harus fact
apa namanya persis banget ya, faktanya terus dicek dan recheck, terus harus cover both sides segala macam. Itu prinsip betul-betul harus diikutin banget gitu ya. Nah kalau sekarang saya melihat ada beberapa yang agak lebih rileks, tidak mengikuti itu gitu, dan lebih cenderung sensasionalis. Antara judul sama konten sama isinya kadang berbeda, nggak nyambung, clickbait banget gitu. Jadi akhirnya itu kan menurunkan kualitas jurnalisme sendiri. Jadi masyarakat jadi skeptis kadang-kadang gitu, dan juga ada akhirnya menimbulkan masalah karena masyarakat kadang mudah sekali percaya pada hal-hal yang tidak faktual. Nah itu dia. Nah itu terus hoax segala macam, hoax dipercaya juga. Gemes nggak sih Mbak? Bukan gemes lagi, apalagi kan, sering jadi korban. Iya, itu dia. Karena kan sebagai praktisi, maksudnya pernah menjadi jurnalis. Jadi kan kayak ini nggak gini loh caranya. Mereka bisa cuma ngutip dari Instagram. Betul. Kalau masih ngutip tuh masih mendingan ya, ada source gitu ya. Ini kan kadang-kadang nggak ada. Nggak ada apa fakta yang mendukung sama sekali, bahkan tidak ada kalimat yang diucapkan gitu ya oleh orang yang katanya dijadikan sumbernya, tapi bisa jadi judul. Saya pernah beberapa kali jadi korban. Jadi Wahid begini-begini, kapan gue ngomongnya gitu kan. Terus gimana cara menyikapi itu kalau Mbak Yeni? Kalau saya lihat dulu, kalau saya langsung bikin bantahan. Saya tidak pernah mengucapkan gini gitu ya. Kalau yang tahu siapa misalnya dari media mana, saya akan komplain resmi langsung gitu. Dilayangkan surat kepada pemimpin redaksinya. Iya, betul gitu. Minta mereka retract atau minta mereka bikin klarifikasi. Gitu. Jadi tapi itu bahaya sih ya Mbak ya. Bahaya banget. Bener ya. Berita kalau udah nyebar, apalagi digital seperti sekarang. Screen capture, lempar di WhatsApp grup. Betul. Kelar. Betul, makanya. Nah biasanya kalau kayak gitu kan kadang-kadang terus teman ada yang cross check, lu ngomong gini, enggak pernah. Oke lu, gue bantu klarifikasi. Nah teman-teman akhirnya bantu klarifikasi juga gitu. Ini kan emang zaman digital ini segala sesuatunya cepat ya Mbak ya. Terus aku ngelihat juga bahwa Mbak Yeni pernah sekolah di Harvard, kuliah di Harvard, ambil ilmu politik, public administration itu tadi, dan pernah menjadi staf khusus presiden. Waktu di zaman almarhum Gus Dur menjadi Gus Dur ya, iya Gus Dur kan? bantuin, tapi nggak digaji kalau Gus Dur. Karena kerja sukarela. Waktu di zaman Pak Gus Dur iya, di zaman Pak SBY juga. Betul. Dan itu adalah ngomongin soal komunikasi ya. Iya. Khusus di bidang politik. Iya. Boleh ceritain nggak sih Mbak? Staf khusus presiden bidang komunikasi politik itu pekerjaannya apa? Ya, menjalin komunikasi dengan semua stakeholders yang terkait ya, seperti misalnya menyangkut kebijakan publik gitu ya. Misalnya dengan anggota DPR, dengan masyarakat, dengan pemimpin-pemimpin informal dan formal di masyarakat. Intinya membantu presiden ya untuk mensosialisasikan tugas-tugas mandat dan amanat yang diterima oleh presiden, kebijakan pemerintah seperti apa gitu. Intinya begitu. Oke. Kita balik dulu soal Gus Dur dulu. Iya. Memori yang paling Mbak Yeni ingat bersama Gus Dur tuh apa? Banyak ya. Tapi memori saya malah justru ketika saya SMA. Waktu itu saya tuh suka iri sama teman-teman saya yang suka gelendotan ke bapaknya. Sementara bapak saya itu pertama beliau orang Jawa, kedua dibesarkan dalam tradisi pesantren. Jadi ekspresi cinta tidak diungkapkan secara fisikal. Ekspresi kasih sayang ya, gitu ya. Nah, tapi saya iri sama teman-teman saya, pingin banget, itu bisa enak banget sih gelendotan. Lalu kemudian saya mendapati sebuah quote gitu, bahwa pohon yang sudah tua akan lebih sulit dibengkokkan daripada pohon yang masih muda, kira-kira kayak gitu. Saya jadi mikir, ya kalau aku mau bikin perubahan, aku yang harus berubah. Yang muda yang harus bikin inisiatif gitu. Nggak mungkin dong kita minta bapak yang berubah. Jadi akhirnya saya pikir, saya harus nyoba nih sendiri. Suatu hari bapak lagi duduk di sofa, saya di sebelahnya, terus saya rangkul bapak. Terus bapaknya tubuhnya langsung mengejang, bingung. Apa nih gitu. Bapaknya bingung, aku juga bingung. Mesti bagaimana ini? Akhirnya cuma begini doang. Begini lama kaku, berdua kaku gitu. Tapi terus berapa menit, akhirnya beliau, cuma begini doang. Gitu kali, nggak ada apa-apa yang lainnya. Oke deh, jadi lebih rileks bapaknya. Begitu rileks, barriernya itu sudah runtuh secara psikologis. Itu di SMA tuh? Itu di SMA.
Jadi titik psikologisnya ini apa namanya runtuh jadinya, nggak apa-apa. Iya. Saat itu aku mau gelendotan juga nggak apa-apa. Pengalaman dampingin Bapak sebagai presiden, aku tuh kadang suka mikir gini ya, presiden tuh hidupnya pasti berat banget ya. CEO perusahaan itu udah berat, apalagi presiden. Presiden tuh bukan perusahaan mungkin cuma 500 orang, 1000 orang. Ini 100 juta, 200 juta yang dia tanggung. Bapak tuh pernah kayak curhat nggak sih? Ya sering lah. Sering? Sering. Curhatnya tapi nggak ini. Gus Dur kan salah satu kekuatannya lewat humor. Jadi ya lewat humor-humor gitu, bahwa ya lagi diiniin orang atau gimana. Terus gimana Pak? Tapi kadang-kadang malah saya justru yang ngomel-ngomel sendiri. Ini gila ya sih itu orang itu kayak begitu, begini, cerewet biasa kan. Iya. Udahlah nak, gitu. Nggak apa-apa, memang proses mereka masih seperti itu. Yang penting kita bekerja untuk rakyat. Nah, apakah di situ kemudian Mbak Yeni melihat bahwa memang dunia politik itu dunia yang kejam? Ya memang pasti kejamnya. Nggak punya perasaan, nggak punya emosi. Lebih banyak rata-rata orang ya tidak di-drive atau tidak dilandasi oleh keinginan untuk mengabdi. Tetapi lebih banyak orang yang terlibat sekarang ini saya lihat ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ketika untuk kepentingan dirinya sendiri, segala cara bisa dihalalkan. Segala nilai bisa diterabas. Nah itu yang membuat kadang-kadang miris. Padahal politik itu adalah tempat mengabdi. Dan kalau kita berhasil membuat kebijakan yang bisa membawa kesejahteraan buat rakyat, itu kan luar biasa sekali rasanya. Hidup kita jadi bermakna. Kalau saya kan dididiknya seperti itu. Ya, mbahmu itu dulu berjuang melawan penjajah, begini-begini ya. Mbah Wahid itu yang ikut mempertahankan Pancasila. Kan Gus Dur dongengnya begitu. Jadi dari kecil sudah tertanam bahwa hidup kita harus digunakan bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Nggak boleh untuk kepentingan pribadi saja. Capek nggak sih Mbak? Maksud aku gini ya, itu adalah sebuah value yang sangat baik sekali. Dan aku setuju bahwa politik itu sebenarnya harusnya digunakan bukan hanya untuk mencapai kekuasaannya, tapi kekuasaan itu ketika didapat adalah membuat perubahan untuk banyak orang. Tapi kan kenyataannya perubahan positif ya. Perubahan positif maksud aku itu harus dilengkapi, nggak boleh cuma setengah. Karena ada juga perubahan negatif. Tapi perubahan negatif. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Nggak semua orang punya keyakinan seperti itu. Nah itu gimana Mbak? Ada orang yang ingin berkuasa hanya karena ingin berkuasa, karena bisa mendapatkan harta yang lebih banyak, bisa mendapatkan kekuasaan, bisa sewenang-wenang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita tetap harus mengabdi menurut saya ya. Kita tetap harus berusaha untuk kebaikan bangsa dan negara. Kan banyak sekali masalah di masyarakat kita yang harus dibenahi. Artinya kita tetap nggak boleh berdiam diri. Nah, saya sekarang jadi ibu, itu keyakinan saya untuk berjuang bagi masyarakat lebih kental lagi. Kenapa? Karena saya ingin agar anak saya ke depan nanti kualitas hidup dalam konteks bernegara ini lebih baik. Saya ingin agar waktu nanti anak saya lebih dewasa gitu ya, korupsi di Indonesia udah lebih menurun. Pelayanan publik jauh lebih baik. Kualitas udara juga lebih baik. Sungai kita lebih jernih. Itu semua bisa dihasilkan kalau pemerintah sekarang sampai nanti membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan itu semua. Jadi saya merasa kalau saya memperjuangkan banyak hal ya tentang kelestarian lingkungan dan lain sebagainya, itu untuk anak saya ke depan kualitas hidupnya jauh lebih baik nanti ke depannya. Termasuk yang diperjuangkan lewat Wahid Foundation. Wahid Foundation, betul. Kesetaraan, pluralisme. Toleransi. Kesejahteraan. Saya ingin dong anak saya nanti hidup dalam Indonesia ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih rukun. Orang nggak konflik karena agama, orang nggak konflik karena suku, orang bisa produktif, anak-anak sekolah bisa belajar dengan tenang, kreativitas dipacu dan lain sebagainya. Nah, itu kita semua harus menanam pondasi nih. Sekarang inilah berjuangnya. Gitu. Kita flashback sedikit. Waktu kecil Mbak Yeni itu kayak apa sih? Dididik sama Gus Dur? Pertama saya tuh dulu cengeng banget katanya ibu saya. Kedua saya tuh senangnya gambar mulu, males belajar. Nilai fisika saya 3. Serius Mbak? Serius. 3 bener? Iya, makanya ibu saya nggak percaya masuk ke Harvard. Perasaan nilai lu jelek banget gitu ya kan. Iya. Jadi penuh dengan kegagalan-kegagalan gitu ya. Terus penghayal gitu. Bintang apa sih Mbak? Bintang Scorpio. Oh Scorpio, oh iya bener. Sio macan. Sio macan. Agak galak dikit. Iya, tapi dalamnya galak. Dalamnya sebenarnya lembut banget kan. Tampang Rambo, hati Rinto. Oke,
Jadi nilai waktu itu senengnya cuma gambar, menghayal gitu ya. Tapi juga mungkin saya orangnya gampang tersentuh, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang melihat flashback ke belakang, terus kemudian melihat bahwa proses yang kita jalani ternyata mengantar kita pada suatu hal yang sedang kita jalani pada saat ini, gitu ya. Satu hal yang paling buat saya sekarang berkesan sekali adalah ketika waktu SMA, saya itu pulang sekolah suka volunteer. Nah, karena sensitif itu kali ya. Mungkin ya. Iya, gitu. Jiwa sosialnya jadi tinggi. Ya mungkin, nggak mau ngeklaim gitulah gitu ya. Terus? Nah, anak-anak lain mungkin kan bukan cuma saya, banyak anak-anak yang volunteer kan. Tapi kan milih banyak macam-macam ya, bisa untuk WWF lah, apa segala macam yang lagi tren waktu itu. Saya itu memilih volunteer di Wisma Tanmiat. Wisma Tanmiat ini adalah wisma untuk anak-anak tunanetra. Oke. Jadi saya datang ke sana ya seminggu 2 kali gitu, naik bis turun di Fatmawati gitu. Kemudian membacakan cerita untuk anak-anak tunanetra di sana. Ya ampun. Gitu waktu itu. Itu SMA. SMA. Kelas? Lupa lah ya, pokoknya SMA, SMA gitu. lah ya. Itu agak lama gitu jalannya. Di Fatmawati sini? Dulunya di Fatmawati, sekarang udah nggak ada. Oke, gitu terus? Ya udah ya, saya seneng aja karena setiap kali saya datang itu anak-anak tuh semangat karena mereka kan diceritain. Sekarang kan nggak ada Siri, nggak ada Alexa, nggak bisa baca kan. Kalau sekarang bisa, dulu nggak ada gitu. Jadi anak-anak tuh senang sekali kalau dibacain cerita gitu. Buat saya puasan batin yang luar biasa. Iya, setuju. Beberapa tahun kemudian Gus Dur kehilangan penglihatan sama sekali. Jadi seolah-olah disiapin gitu loh, nyambung betul. Jadi saya sangat terbiasa untuk membantu Gus Dur, menceritakan kembali, bercerita, membantulah dalam seharian gitu. Menjadi matanya. Betul gitu. Gara-gara pengalaman waktu SMA. Berarti Mbak Yeni percaya sekali dong bahwa satu titik dalam hidup tuh pasti akan mengantar kita kepada sebuah titik lainnya gitu. Iya, nggak ada yang kebetulan lah dalam hidup kita gitu. Apakah ini juga diajarkan sama almarhum Gus Dur? Hal-hal seperti ini? Bahwa dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan. Secara spesifik tidak, tetapi bahwa hidup itu pengabdian. Itu yang benar-benar ditanamkan ya? Betul. Karena itu tadi Mbah Wahid tuh dulu membela negara, memperjuangkan Pancasila. Dan harus ikhlas. Karena Islam dasarnya ikhlas sebenarnya. Iya, tapi Gus Dur itu yang betul-betul didalemin banget. Bahkan ketika beliau sakit pun, beliau ngomongnya begini, ya sakit Pak, gitu misalnya tanya, sakit ya Pak ya, gitu, badannya sakit semua. Ya biasa, nggak apa-apa, kita nggak usah ngeluh. Karena kalau ngeluh berarti kita nggak ikhlas menerima takdir dari Yang Maha Kuasa. Gimana cara Gus Dur mengajarkan soal ikhlas ini? Ini sesuatu yang aku pengen belajar banget soalnya. Ya kayak gitu, jadi misalnya gini, ada orang yang nipu Bapak gitu ya. Aduh gila itu orang gini nipu gini. Marah tuh semua ya. Kita semua marah, ngomel. Ya udahlah nak, dia memang kelasnya masih penipu. Mau gimana coba? Memang kelasnya dia masih penipu nak. Astaga. Nah sekarang kita masuk soal chapter jadi ketua partai politik. Yes. Dan menurut aku itu umurnya masih muda sekali pada saat itu. Betul. Boleh tahu nggak masih berapa waktu itu Mbak? Aduh saya 30 something. Iya. Mbak 30-an ketua umum partai itu berat sekali loh. Bukan, stres banget saya ngeliat ke belakang gini. Iya kan? Aduh banget, harus mengelola begitu banyak orang dengan berbagai macam kepentingan. Tidak semuanya modelnya yang mau mengabdi kepentingan bangsa, tapi dia tetap adalah misalnya ketua cabang atau ketua pengurus provinsi dan lain sebagainya. Itu, waduh, berat. Menanamkan idealisme kepada mereka. Bahwa kita ini di partai untuk ngabdi mama rakyat, lu jangan model cuma cari duit atau apa, jangan kayak gitu orientasinya gitu. Apa rasanya? Berapa tahun waktu itu jadi ketua partai? Nggak lama ya, nggak lama. Kemudian kita 3 tahun. Sebelum cerita yang itu, aku pengen tahu gimana caranya Mbak untuk bisa bertahan, perempuan lagi. Iya. Dan partai itu keras sekali loh Mbak. Keras sekali, dan saya banyak membuat kesalahan. Salah satu kesalahan saya adalah karena saya muda, terus mungkin idealis, terus sekolah di luar negeri pula. Jadi kesannya kadang-kadang harus caranya begini nih, gitu kan. Caranya begini, dan kadang-kadang caranya terlalu, terus sionya macan pula gitu kan, kadang mengaumnya terlalu keras.
gitu, gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya ya. Mungkin yang kita omongin benar, tetapi ketika cara penyampaiannya tidak pas, orang akan menerimanya berbeda. Ini contohnya, sehingga kemudian seolah-olah ini anak sok tahu, mentang-mentang lu sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Disitulah saya learn the lesson of humility. Saya menjadi jauh lebih humble. Sampai kemudian sebetulnya digulingkannya itu 2008. Terus kita mencoba membuat partai baru, tetapi dijegal. Dijegal, berkas kita dikerjain dan lain sebagainya. Ya kita sudah tahulah permainan-permainan itu. Karena kita tidak mau, ya sorry ya, gini apa adanya, kita nggak mau bayar. Jadi kita dikalahin. Tapi saya lebih baik seperti itu. Buat saya berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya tidak mau mendasarkan langkah saya dari tindakan yang koruptif, ya kan? Kalau awalnya udah pakai bayar-bayar, ke depan bagaimana dong? Jadi saya nggak mau, mendingan kalah. Biar kalah nggak apa-apa. Yang penting saya tetap jujur, dengan idealisme lurus. saya, betul. Kapok nggak sih Mbak? Sempat trauma, pasti trauma sekali. Iya dong. Trauma sekali dan karena gini, aku pernah lah ya mencoba mencicip gitu untuk masuk walaupun nggak bener-bener gabung partai atau apa. Terus aku ngeliat gini, ini orang-orang ini apa ya sebenarnya? Itu ada kayak hati nurani bilang ini harusnya nggak boleh nih gue begini. Ini harusnya nggak bener nih. Bisa kerasa kan? Banget. Betul. Tapi kok mereka bisa kayak enteng aja jalannya? Hati nuraninya ditekan aja, ya kan? Iya itu begitu. Wah. Nah ngadepin kayak gitu terus-terusan kan juga makan hati, ya kan? Iya. Makanya saya tuh nggak bisa menyalahkan orang yang mengatakan politik itu kotor, nggak mau deket-deket sama politik dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang begitu. Karena memang begitu. Ada yang begitu, ada yang baik juga ya. Terus sebagian besar begitu. Nah, namun kalau semua kita yang masih berpikiran masih punya sedikit idealisme, kemudian menyingkir dari politik, akhirnya politik akan dipenuhi oleh orang-orang yang ambisius hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang yang berada yang mencoba meraih posisi hanya untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya misalnya. Hanya ingin merampok uang negara. Nggak boleh. Iya, memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Jadi artinya kita tetap harus berjuang sebisa mungkin. Berat banget. Berat banget. Tapi kalau nggak ada yang maju untuk bisa tetap idealis, nggak akan. Ya kita tidak berhak komplain loh kalau negara ini dikelola dengan tidak baik. Iya. Gitu. Ngerti. Andai kata nih yang nonton Chat with Yeni Wahid hari ini ingin masuk dunia politik. Ya. Pesannya Mbak Yeni apa sih? Apa yang harus dipunya ketika kita mau masuk dunia politik? Yang pertama kejernihan niat. Ya. Mau masuk politik untuk apa? Ya. Jujur ya. Dalam hatinya tuh mau ngapain? Gitu. Kalau cuma cari supaya terkenal, supaya populer, mendingan urungkan niat. Nggak usah deh. Karena capek itu pasti nanti. Yang kedua, jangan masuk politik untuk memperkaya diri sendiri. Itu. Jadi karena kalau kita jalannya bener malah sebenarnya tekor. Gitu ya, sebisa mungkin harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Gitu. Ya. Yang ketiga harus sabar. Sabar. Kita ini mencoba mengarahkan orang. Ibaratnya gini deh, kita ini lagi rame-rame mau jalan ke hutan, membimbing satu kelompok orang. Ada yang, aku mau duduk dulu capek. Ada, kita buruan dong. Ada yang begini, ada yang mau begitu, mau pipis dulu, mau apa? Kepentingannya banyak banget. Nah kita harus mampu nih menghimpun semua orang ini dalam satu barisan yang tetap rapi, kita tetap jalan, tetap produktif. Yuk kita cepet jalan, kalau enggak ini keburu matahari tenggelam, kita bisa kesasar dan lain sebagainya. Pemimpin kan susah banget. Orang maunya banyak banget. Nah, ya harus sabar. Semuanya memang harus dideketin, ya, diberikan pemahaman. Tujuan bersama harus dipahami dulu. Itu semacam kayak kaset rusak ya Mbak. Ngulang terus ini terus diingetin, terus diingetin terus. Iya kayak gitu aja. Iya, ya kayak orang tua. Iya. Setuju nggak sih kalau jadi politikus itu agak mirip seperti treatmentnya kayak selebriti? Gimana maksudnya? Maksudnya tuh gini, aku nggak tahu ini yang aku lihat ya. Satu adalah popularitas, karena ketika dia dapat popularitas maka orang akan ngeh, lalu orang akan vote buat dia. Lalu kemudian yang kedua adalah ada gimmick-gimmick yang suka dilakukan, gitu. Untuk meraih popularitas. Yes. Itu
sama satu lagi aku ngeliat gitu ya, kayak ketika mereka bikin foto profil, misalnya mau jadi anggota DPR atau apa kan, fotonya tuh dibikin yang bagus sekali. Terus kemudian image-nya tuh di-create dengan sangat sempurna. Instagramnya, kayak zaman sekarang Instagram soalnya kan. Iya, benar. Bener nggak sih? Pakai filter semua. Pakai filter semua. Saben dia. Terus di slim-slimming. Iya. Facetune, pakai Facetune. Guilty. Saya juga melakukan itu. Makanya paham. Makanya paham banget. Tapi bener nggak sih seperti itu bahwa citra, image itu memang sangat penting sekali untuk menjadi seorang politisi? Pasti. Tetap ya? Karena orang kan belum kenal. Jadi dia mau jualan apa? Dia jualan image dulu. Semua orang akan jualan image. Jadi cuma balik lagi ke jujur dulu tadi, niatnya jernih mau apa. Tapi image itu hanya buka pintu loh. Hanya akan buka pintu aja. Oh gitu ya. Oh ada si dia nih. Dia seperti apa? Nanti orang akan lihat karya. Ini contohnya gini, ada orang kepala daerah. Dia udah dari ketika dia bikin kampanyenya, dia bagus banget, citranya terbangun dengan bagus, sempurna semuanya, gitu ya. Orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta, orang vote dia. Jadilah dia bupati, let's say gitu ya. Kalau 5 tahun dia menjabat dia nggak berkarya, mau nyalon lagi, hancur. Mau citra kayak gimana, mau Instagramnya paling perfect gitu, nggak akan bisa. Semuanya pada akhirnya akan karya. Tapi kalau orangnya misalnya ya tampangnya emang jelek, mau di Instagramin filter kayak apa juga udah jelek. Udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, tapi karyanya luar biasa. Dirasakan masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dampaknya jelas, anak-anak bisa sekolah lebih baik dan lain sebagainya di daerahnya. Dielulukan banget. Approval ratingnya pasti tinggi sekali. Tuh. Kita sekarang balik lagi, chapter berikutnya adalah Komisaris Garuda. Ya. Kita tahu bahwa pandemi ini membuat beberapa bisnis tuh kacau. Katanya yang salah satu akan baliknya tuh lama adalah pariwisata sama airlines. Betul. Gitu ya. Ya. Apa aja yang Mbak Yeni lihat dan mungkin sudah diberikan saran kepada Garuda sebagai seorang komisaris? Jadi gini, Garuda ini memang punya penyakit ya. Yang sekarang ini dengan adanya pandemi ini ada penyakit yang akut ya, karena ada virus baru. Ya. Memang ya apa adanya. Yang kedua, ada penyakit kronis. Iya kan? Virus kan baru ada, kronisnya ada. Sudah jadi menahun. Komorbidnya gitu ya, penyakit bawaannya sudah ada ya. Penyakit bawaannya dulu kan ya kita sama-sama tahu lah, masyarakat sama-sama tahu ada masalah korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian biaya yang terlalu tinggi. Garuda itu komponen biayanya itu yang besar-besar ada beberapa. Yang satu itu leasing pesawat, nyewa pesawat. Lalu kemudian biaya operasional aftur dan lain sebagainya sama biaya gaji karyawan ya yang ribuan jumlahnya gitu. Nah, biaya leasing pesawat ini besar banget. Dan untuk Garuda dibandingkan dengan airlines lain, kita paling tidak efisien. Kenapa? Cost structure kita untuk leasing itu 24%. Garuda itu. Sementara bandingkan sama SQ. SQ itu cuma 1% dari cost structure dia hanya untuk leasingnya. Sangat efisien. Bayangin 24% sama 1%. Jauh banget. Jauh banget. Dan itu kalau dirupiahin gede, kalau di nominalkan gede sekali jadinya. Besar sekali, triliunan. Nah, terus? jadi ini akibat dari ya zaman dulu. Ya. Kesalahan dulu lah. Ya, kontraknya yang mungkin tidak pas ya karena didorong oleh keinginan-keinginan yang tidak untuk kepentingan perusahaan lah kira-kira gitu ya. Jadi harga leasingnya tinggi sekali. Nah, saat ini kita sedang mencoba melakukan renegosiasi dengan para lessor. Nah, memang agak berat. Dulu ketika kita mau negosiasi, lessor itu memang selalu punya posisi tawar yang lebih baik. Mereka akan kemudian mengatakan, ya udah gue ambil nih pesawatnya, lu kalau rewel-rewel gue ambil pesawatnya. Iya, ngancam. Momennya pada saat ini, karena lagi COVID, pesawat tidak terbang, airlines lain juga pesawat nganggur banyak banget gitu. Nah, kita ingin memanfaatkan momen ini untuk melakukan negosiasi, gitu. Hampir semua saya rasa ya. Dan kita tentu minta dukungan dari masyarakat Indonesia agar negosiasi ini bisa berhasil. Salah satu proses negosiasinya yang sedang kita lakukan adalah mengembalikan pesawat-pesawat kita yang tidak terpakai. Yang tidak efektif untuk kita pakai gitu karena jenisnya dan lain sebagainya. Itu kalau mampu kita kembalikan ada sekitar 30 pesawat ya jumlah ada Bombardier dan ATR. Itu kita bisa menghemat sekitar sebulannya ya. Sebulannya itu $20 juta. Wow. Gede kan? Banget. Sebulan. Kebayang kalau misalnya setahun. 20 juta itu 250 M sendiri. Iya. Wow. Gitu. Jadi ini berarti efisiensi dulu nih sekarang yang dilakukan.
efisiensi, terus cost cutting tentunya gitu ya. Kemudian permajaan, macam-macam lah ya. Kita lihat cost-nya yang sebetulnya tidak perlu dilakukan, kita potong semua. Gitu. Banyak hal yang kita lakukan saat ini gitu. Saat ini kan orang memang nggak mau terbang, ya karena situasi, ketakutan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya saya kemarin udah nyoba terbang, ya karena saya baca wawancara dengan seorang ahli kesehatan dari Harvard gitu ya di Amerika, rujukannya tetap ya Harvard, ya, tapi dia memang ahli aviasi dan ahli epidemiologi. Jadi dia bilang sebetulnya di pesawat itu lebih aman karena ada HEPA filter. HEPA filter itu menyaring sekitar 99,97% partikel, bakteri, virus, dan lain-lain. Disaring dan dimatikan. Oh iya? Iya. Semua pesawat atau? Saya nggak tahu kalau semua pesawat, tapi yang penting Garuda begitu. Itu udah terbukti ada gitu ya? Iya, gitu. Ini manis loh promo colongannya. Garuda ada lah. Garuda ada kok. Ada orang dari Wuhan, dia terbang ke Toronto. Ya. Nah, sampai di Toronto baru ketahuan dia itu COVID. Oh no. Tapi selama penerbangan nggak ketahuan. Nah, tapi ternyata penumpang yang lainnya yang terbang bersama dia nggak ada yang kena COVID sama sekali. Walaupun dia menderita COVID. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena itu bukan filter itu atau no? Karena dia pakai masker dan karena filter. Jadi dua kombinasi tadi itu. Dia selama penerbangan selalu pakai masker. Jadi penting sekali peran masker. Ini buat orang-orang yang nggak percaya dengan masker dan lain sebagainya, bilang ini hoax lah, konspirasi segala macam. Aduh, udahlah. Ini kan cuma pengorbanan kecil. Kalau aku menanggapi itu, aku cuma mikirnya gini, terserah deh ya, lu mau ngomong ini konspirasi, lu mau ngomong ini apa, lu nggak mau sakit kan? Exactly. Just put on your mask. Betul. Itu aja gitu kan? 4M katanya sekarang, memakai masker, membersihkan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Itu, kita lakukan itu aja, makin cepat kita semua melakukan itu, makin cepat pandemi ini berakhir. Karena begitu virus ini tidak punya inang, tidak punya sarang gitu ya, dia nggak mencelok kemana-mana, makin cepat matinya. Tapi kalau makin banyak orang yang kena virus ini, berarti carrier-nya kan banyak di mana-mana. Makin dia bisa multiply, berkembang biak kemana-mana kan gitu. Ini harus dicegah ini semuanya. Nah itu butuh kita semua. Disiplin diri nih ya, sekarang kuncinya ya. Betul. Kita masuk sedikit ke kehidupan pribadi ya Mbak ya. I saw you as a very powerful woman. Ya, kuat, strong, powerful banget gitu. Di balik mungkin guyon gitu ya, terus agak relax, santai, tapi nggak tetap strong gitu. Badak. Aku nggak ngomong loh. Cuman gini, pembaca kita di Her World itu adalah banyak yang juga ibu bekerja. Ya. Andai kata mereka tidak bekerja pun di kantor, kita pasti mereka punya aktivitas. Dan dilema ibu bekerja itu adalah ketika mereka meninggalkan rumah, mereka kepikiran anak. Mbak Yeni mengalami itu juga nggak sih? Oh banget. Saya mungkin di luar kelihatannya perkasa dan powerful. Begitu berhadapan dengan anak, aduh udah deh air mata menetes semua deh. Oh iya? Iya. Apa yang Mbak yang paling dirasakan sebagai seorang ibu bekerja, berpolitik? Guilty feeling. Semua ya kayaknya anak Mbak ya? Pasti. Dan ibu itu merasakan guilty feeling yang jauh lebih besar daripada bapak. Sorry to say. Ini aku bingung nih, gimana nih? Suami saya lebih tidak ada beban, karena dia tahu bahwa anak-anak akan diurus sama mamanya. Curang ya. Jadi guilty feeling masih ya? Jadi walaupun saya keluar negeri nih misalnya ya, itu yang nyiapin PR tugas anak-anak tetap saya yang mantau dari sana, tetap saya mengkomando, iya. Tetap saya bilang ke suami, yang besok ada pertemuan sama guru, jangan lupa besok ke sekolah anak-anak, karena dia tidak ingat. Jadi walaupun saya di luar negeri. Jadi ibaratnya gini, ini yang sering aku lihat dari teman-temanku juga yang ibu bekerja gitu. Jadi mau dia lagi posisinya apapun, tetap tuh kalau ngangkat telepon, ini udah belum? Si ini udah dijemput belum? Ini udah belum? Ininya udah diatur belum? Oke, udah beres ya? Dia mulai meeting lagi. Betul. Tutup telepon, selesai meeting, dia telepon lagi. Yang ini tadi udah belum sih? Persis sama. Semua ibu bekerja pasti begitu. Dan guilty feeling semuanya. Gitu. Nah, jadi gimana caranya berdamai dengan guilty feeling tadi? Saya membekali diri dengan informasi. Pertama, saya mencari
panduan ya. Yang pertama itu, dan kemudian efek. Kalau anak terlalu sering ditinggal seperti apa misalnya gitu ya. Jadi kita tahu efek psikologisnya. Kemudian kita harus melakukan apa untuk mengcounter. Kan gitu. Nah, jadi lagi-lagi data dan ilmu pengetahuan. Susah nih. Cara Susah nih. Ibunya anak Harvard. Iya. Itu stres anak-anak. Ngomongnya nggak bisa kayak boleh nggak ya? Yang santai aja boleh nggak? Banget ya. Aduh. Pakai data semua. Ya. Oke. Terus jadi cari dihimpun ilmunya semua. Ilmunya baca buku sebanyak-banyaknya, tanya sama ahli gitu ya. Nah, yang paling penting dari situ semua saya simpulkan bahwa yang paling penting anak-anak itu punya quality time dengan orang tua. Ada momen-momen yang dimana kita bisa bonding. Nah, saya punya momen-momen itu, sengaja mengkhususkan diri. Misalnya apa? Saya masih dongengin anak-anak kalau malam sampai umur tertentu, iya. Gitu. Terus kemudian ada momen di mana mereka itu hari spesial mereka. Anaknya 3, jadi harus dibagi-bagi. Kan mereka juga rebutan. Oh, aku tahu nih teori ini. Gitu. Ada satu hari memang hanya si anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Iya, betul. Itu salah satunya begitu. Terus yang kedua tidur ya, kelonin. Baca cerita bareng. Terus kemudian kalau anaknya udah mendekati remaja, ya siap jadi pendengar mereka. Bukan menjadi teman mereka, tetapi siap menjadi pendengar, menjadi support system untuk mereka, mengerti mereka sedang di titik apa. Bukan teman. Bukan teman mereka, kita bukan teman. Orang tua tetap bukan teman anak. Ada batasnya. Ada batas. Saya orang tua, betul, bukan teman kamu. Betul. Tapi kalau misal kamu butuh saya setiap saat bisa bantu kamu. Anak harus sudah mendapatkan kesan bahwa mereka bisa selalu bergantung kepada kita. Orang tua akan selalu ada untuk mereka. Itu dari awal harus sudah diberikan pemahaman seperti itu. Dikondisikan gitu. Terus disiplin, kita bikin sistem. Makan jam berapa, jam segini harus ngapain, anak ikut itu. Terus kemudian gadget kan yang paling parah, terus ada aturan yang jelas. Anak-anak saya itu dikasih jatah gadget. Jadi dikasih jatah dan kemudian di timer. Misalnya pakai pakai iPad gitu ya. Itu kalau timer bunyi harus ditaruh. Dan your time is up gitu. Time is up. Mereka boleh mendapatkan bonus. Mereka they have to earn. Harus berjuang untuk mendapatkan bonusnya. Caranya gimana? Kalau di rumah kita biasanya dengan kalau mereka nyelesain ngaji. Ngaji satu surat yang panjang. Atau baca buku satu, mereka dapat bonus 1 session. Bukan 1 session, satu sesi. 1 slot. 1 slot. 1 slot tahu nggak berapa? Berapa menit? 15 menit. Ya Allah. Sehari 3 slot. Ya, kalau hari artinya itu. Gimana mau aktif di Instagram, gimana mau engagement naik. Kecil-kecil. Tapi ada nggak ini slot internet? Iya. Tapi ada slot TV. Nontonnya juga masih kartun. Jadi mesti pilih. Kamu mau yang mana? Atau bisa? Slot TV 1 jam, 1 film. Slot internet tadi itu, slot gadget itu 3 kali 15. Gitu ya. Bisa ditambah dapat bonus kalau ngaji. Kalau baca buku gitu, atau kalau ada tugas-tugas spesifik dari orang tua. Jadi bisa 4 slot dapat. Bisa lebih kalau dia melakukan banyak hal. Jadi yang terpuji. Tapi suami saya sangat hands on. Oh iya, jangan salah ya. Jangan salah. Dan dia sangat suka walaupun memasak. Walaupun kita less guilt keluar dari rumah, tapi dia hands on. Dia lebih sangat suka memasak. Oke. Passionnya malah masak. Oke, jadi papa kalau tuh bisa. Kalau stres dia masak. Makin dia stres, banyak masakan keluar. Makin dia masak berarti dia stres. Kayaknya berantem sama gue. Gitu kelihatan ya. Tanda-tanda bisa dibaca di rumah. Iya betul gitu. Aduh, oke. Jadi dia suka, dia juga sangat bantu kalau soal gizi dia salah satunya. Dia masakin dan masakannya enak. Jadi kita suka di-treat sama dia gitu. Bapak masak apa hari ini? Gitu. Nah, yang mereka jadikan guyonan adalah masakan mama. Mama justru nggak bisa masak. Mama nggak bisa. Mama nggak bisa, terus santai. Mama nggak bisa. Mama atur-atur jago. Sudah tahu dari dulu, sudah tahu. Mama masak nggak bisa. Gitu. Ya biar papa aja. Iya. Dia suka gitu, walaupun bukan masak sehari-hari, masak steak gitu ya, kayak gitu-gitu. Sekarang lagi suka yang sehat-sehat, jus apa campur-campur apa segala. Anak-anak gitu. Ini ikut sehat. Iya. Tapi ini mengenai ibu bekerja lagi ada satu. Aku tuh suka ngobrol sama Ibu Dewi Motik. Oke. Ibu Dewi Motik itu kan
kayaknya menurut aku adalah figur perempuan bekerja yang dari zaman dulu tuh yang udah berkarir, berorganisasi, iya. berkarir, pengusaha dan sebagainya. Anaknya juga sukses-sukses. Anaknya juga, betul. Terus kemudian dia tuh selalu bilang sama temanku perempuan, kamu tuh di luar boleh jadi apapun. Begitu kamu kembali ke rumah, tetap dia yang harus kamu hormatin, suami maksudnya. Oh iya. Seperti itu juga nggak? Iya, dan harus saling menghormati. Oke. Harus saling Ya, menghormati, betul. harus saling menjaga, harus saling menghormati, gitu ya. Dan saya rasa hubungan suami istri yang baik itu adalah yang ketika dua-duanya mengerti hak dan kewajiban masing-masing, ya, dan kemudian bisa saling membantu masing-masing mengembangkan potensi diri, gitu. Jadi suami saya tuh orang yang sangat suportif, saya sangat beruntung. Sangat beruntung, dia sangat suportif sekali. Mau ngapain aja gitu ya, silakan gitu. Nah, mau kemana aja oke. Gitu. Bahkan dulu ketika anak-anak masih kecil banget, kalau keluar negeri itu kita satu keluar negeri, satu di rumah. Selalu ada kesepakatan gitu. Oh iya? Iya. Kalau saya keluar negeri, dia di rumah. Oh, ini dalam tugas maksudnya ya? Iya. Bukan liburan ya? Bukan liburan. Tugas. Pokoknya harus ada yang di rumah. Kalau dia keluar negeri, saya yang di rumah. Selalu gitu. Walaupun dia kepengen banget, pengen ikut gitu. Aduh, aku nggak tega sama anak-anak yang udah nggak usah ya. Oke, gitu. Oke. Iya. Oke. Dan tebak siapa yang lebih sering pergi? Mama. Nah, terus pas saya lagi masa menyusui, ya, dia yang tugasnya nyiapin ASI, kan kita tinggalin ASI di rumah, ya. Saya pompa dulu ASI sebanyak-banyaknya, stok gitu ya, seminggu gitu udah cukup nih untuk si bayi. Dia yang nyiapin. Wow. Nah, suatu hari pesawat saya delay. Habis ASI-nya. Wah, dia panik sepanik-paniknya, untung masih ada 1-2 botol tersisa. Aduh. Dia jadi, ayah ASI luar biasa. Jadi artinya memang kerjasama, teamwork itu juga sangat penting untuk dalam sebuah hubungan rumah tangga ya, suami istri. Iya. Dan jangan lupakan, hanya gara-gara ada anak-anak, jangan lupakan hubungan antara suami dan istri. Itu juga penting. Kadang ada orang tua yang terlalu sibuk sama anak, fokusnya anak semua, pasangan terlupakan. Romantismenya nggak ada nggak lagi. Nggak ada, gitu. Jadi ini penting, tetap harus dijaga. Dan karena memang semua hal itu di dunia ini memang harus diusahakan ya. Iya. Nggak bisa ada yang otomatis jalan begitu aja. Iya. Dan kita harus memberi juga, kita nggak bisa cuma nerima aja, kita mengharapkan suami ngerti kita atau istri ngerti kita tanpa kita berusaha ngerti dia juga. Semua orang punya bahasa cinta yang berbeda. Love language itu ya. Iya, gitu. Nah, kita harus bisa identifikasi dulu nih, pasangan kita bahasa cintanya apa gitu. Ini bahkan sampai relationship-nya dia ada critical thinking-nya loh. Harus gitu. Tapi begitu mengerti bahasa cinta masing-masing, hubungan tuh jadi lebih smooth. Awalnya saya nggak ngerti juga. Dan kemudian jadi nggak terpuaskan. Saya merasa bahasa cinta saya tidak dipenuhi. Suami juga merasa begitu karena bahasa cintanya beda-beda. Akhirnya bahasa duduk cinta bareng. saya tuh ekspresi verbal. Ya pengen lah kalau misalnya apa namanya, kata-kata I love you tuh sering keluar. Cantik deh kamu hari ini, langsingan atau apalah gitu-gitu kan. Puja-puji. Itu penting gitulah, penyemangat. Iya. Kamu bisa kok yang kayak gini, misalnya saya mau speech yang penting banget, you can do it. Kamu punya kemampuan ini, gitu-gitulah, butuh lah yang penyemangat gitu kan. Dia enggak. Nah, suami saya itu kan ganteng, tinggi dan ganteng ya kan. Nah, suka muji dong, ganteng deh kamu yang, buat dia nggak penting, bahasa cintanya bukan itu. Jadi saya kasih segala macam puji-pujian ya keluar aja dari kupingnya. Karena bukan itu dia. Bahasa cintanya dia adalah perbuatan. Makanya dia suka masak. Dia suka masak. Waktu masakin orang tuh dia happy sekali. Yes, melayani dia. Act of service. Yes. Waktu saya hamil, kalau saya mau pergi meeting di luar, di mobil disiapin semua. Sudah ada potongan buah, sudah ada apa segala macam gitu. Itu ekspresi cinta dia. Saya nggak ngeh dong. Iya. Dalam hati saya kan, pembantu juga bisa. Ngajar kan, gitu kan. Awalnya kan nggak ngerti. Iya. Gitu kan, awalnya nggak ngerti. Ternyata buat dia meaningful banget. Saya juga tidak memberi dia bahasa cinta itu. Nggak ngerti. Berarti dia sebenarnya misalnya mengharapkan gini, itu juga? Mengharapkan gitu. Mau kopi yang gitu kan. Misalnya saya nanya, ya mau. Udah seneng dong dia mau dibikin. Disiapin. Tapi, minta. Tetap gitu dia bilang, ya nggak tercapai bahasa cintanya. Ini usil banget loh. Nah awalnya begitu. Mama usil banget. Awalnya. Tapi sekarang begitu tahu, ya ampun, selama ini gue nggak bikinin kopi, selama ini gue nggak bikinin apa-apa, ternyata dia tidak terpenuhi bahasa cintanya gitu ya.
Akhirnya ya udah. Jadi kadang-kadang kemudian kalau dia pergi, dia pulang ke rumah gitu karena dia udah kecapean ketiduran, kaos kakinya saya copotin. Dia seneng tuh kayak gitu. Baju apa mau berangkat kantor pagi baju tuh udah disiapkan. Nggak gitu begitu juga. Itu berlebihan. Mama juga ribet lagi. Dia mau pergi misalnya di kopernya ada snack-snack kesukaan dia. Begitu dia sampai di hotel di sana dibuka, ada yang gue suka nih. Oh, dia langsung telepon, "Makasih ya," gitu. Perasaan gitu doang ya. Oke deh, gampang. Gitu. Oke. Terakhir, Mbak, ini ada satu yang masuk ke CV-nya Mbak, nggak masuk di Wikipedia. Yes. Ini aku agak gini, kenapa ya ada di sini? Ini kayak agak mencelat sedikit gitu. Ketua Federasi Panjat Tebing Seluruh Indonesia. Iya. Baru diangkat. Akhir tahun lalu dipilih melalui Munas mereka. Gitu. Kenapa dan gimana ceritanya boleh diceritain nggak sih sama kita apa yang terjadi dengan dunia panjat tebing di Indonesia? Oke. Saya memang mungkin selama ini dekat dengan dunia panjat memanjat ya, tapi lebih banyak panjat doa ya, bukan panjat tebing. Gitu. Iya, terus? Nah, kebetulan memang dekat dengan atlet-atlet, berapa atlet panjat tebing dengan teman-teman pencinta alam, ada beberapa gitu. Terus waktu Munas diminta untuk bantu, ini membantu memajukan olahraga panjat tebing serta juga tebing alam. Nah, kebetulan Indonesia itu sedang punya prestasi yang luar biasa. By the way, kita ini kemarin baru menang loh dalam masa pandemi ini. Atlet kita baru menang kejuaraan internasional mengalahkan atlet Rusia. Wow. Ya. Di masa pandemi? Di masa pandemi. Jadi yang namanya IFSC itu adalah Federasi Panjat Tebing Seluruh Dunia. Itu bikin sebuah kompetisi speed panjat tebing. Itu kayak Spider-Man gitu kan? Yes, gitu. Yes, gitu. Nah, bertandingnya di negara masing-masing, tapi dijudge-nya secara online. Ngerti. Ya kan? Jadi mereka kirimin datanya nih, berapa menitnya, apa segala macam. Timernya harus standar dari mereka dan lain sebagainya, alatnya semua dan gitu. Dan kita menang. Nama atlet kita Adi Rahmat dari Jawa Timur gitu. Hebat banget. Keren banget. Nah, bukan cuma itu. Tapi atlet Indonesia, Aris Susanti, itu bahkan pemegang world record. Oh iya? Yes, rekor dunia untuk speed, untuk kecepatan memanjat. Yang megang dia. Wow. Di kejuaraan di Cina. Itu putri? Putri. Jadi world record putri dipegang sama atlet Indonesia, namanya adalah Aris Susanti. Sementara atlet yang putra kemarin baru menang. Tapi bukan rekor ya, dia tapi mengalahkan. Suatu hari nanti harus kita ambil itu. Luar biasa. Gitu. Oke, baik. Nah, kenapa saya mau ya? Karena melihat prestasinya luar biasa, membanggakan sekali gitu. Dan ini sekarang memang kan sedang jadi tren dunia ya, orang-orang sedang berubah ya minatnya dari olahraga lebih konvensional ke olahraga ekstrim, extreme sports gitu kan. Jadi ini termasuk kalau di Indonesia bahkan 10 olahraga yang diprioritaskan untuk dibina. Gitu. Apa harapannya Mbak Yeni dengan si panjat tebing ini? Ini nggak biasa banget loh soalnya Mbak. Kayak aku tadi pas baca gini, kenapa panjat tebing ya? Dan saya nggak bisa manjat loh. Iya, saya takut ketinggian. Makanya itu nggak biasa gitu soalnya. Nah, yang kita membantu adalah memastikan bahwa prestasi atlet ini bisa maksimal. Ya, pelatihnya bisa memberikan pelatihan yang paling baik. Dan kualitas pelatih kita juga luar biasa. Pelatih kita tuh mau dibajak sama negara-negara lain. Karena terbukti mereka berhasil menggolkan atlet-atlet yang dibinanya itu prestasinya luar biasa gitu ya. Nah, terus ini kan ekosistemnya harus dibangun ya, memastikan bahwa fasilitas harus aman juga ya. Terus kemudian anak-anak ini nggak usah mikir yang lain-lain, yang penting prestasi gitu. Nah, tapi ada juga tebing alam, bukan cuma panjat tebing sports. Kayak ini Mission Impossible. Tom Cruise di tebing, kayak kan? Gitu, gitu. Anak-anak panjat tebing, anak-anak pencinta alam, semuanya itu sebenarnya masuk dalam lingkup keluarga besar FPTI. Gitu. Nah, Indonesia tuh punya banyak sekali tebing alam natural yang indah-indah, yang kalau kita bangun dengan baik, infrastruktur sekitarnya, ini bisa menjaring wisatawan mancanegara. Karena banyak sekali dari luar negeri yang suka sekali dengan suka manjat, manjat. Jadi berarti Indonesia tuh bukan cuma diving ya? Bukan. Ya, sampai ke tebingnya juga bisa dipanjat, bukan nyelam, manjat sekarang kita. Ada lembah harau, kartens
keren banget loh, kayak atlet kita itu sampai mau diminta jadi bintang iklan dari perusahaan-perusahaan internasional. Kan keren dia manjat kayak gitu dengan, bayangin 6 detik manjat berapa meter ke atas. Nah kita boro-boro. Aku lagi gini sih, kayak pengen nyoba sih, tapi kayaknya ngangkat badan tuh berat banget loh. Berat banget. Iya kan, itu latihan fisiknya harus otot banget itu. Iya. Oke. Siap, sukses berarti Mbak dengan jabatan barunya. Semoga bukan jabatan sih. Iya. Apalah gitu posisi. Pekerjaan barunya. Semoga juga panjat tebing ini bisa menjadi satu olahraga yang banyak diminati dan bisa menjadi satu nama baik baru untuk Indonesia. Amin. Gitu kan ya. Iya. Terakhir nih Mbak, kita berandai-andai. Kalau Mbak Yeni punya super power, kekuatan super. Untuk membuat Indonesia lebih baik, kira-kira apa yang mau diubah? Korupsi, perilaku koruptif. Kalau bisa dihapusin ya, orang nggak korupsi lagi, waduh udah deh. Itu 99% persoalan hilang. Serius Mbak? Iya. Segitu fatalnya di korupsi ini? Iya dong. Korupsi di negara kita kan memang sudah menjalar sampai ke bawah, sampai ke orang nggak sadar kan? Orang nggak sadar bahwa itu udah korupsi sebenarnya. Iya. Kita nggak menghargai orang lain, itu juga dari sikap itu. Semuanya kesombongan, lupa diri itu semua perilaku koruptif ya. Mengambil hak orang lain gitu. Konsekuensi dari tindakan kita untuk orang lain nggak pernah kita pikirkan. Untuk diri sendiri aja kita nggak diajarin bahwa ada konsekuensi dari semua perbuatan kita. Itu pendidikan ya Mbak? Pendidikan karakter di sekolah dan di rumah dan di masyarakat. Itu yang disebut sebagai reformasi mental harusnya? Harusnya. 3 pilar pendidikan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilainya harus selaras. Kalau dia nggak selaras, timpang satu. Guru ngajarin baik, orang tua ngajarin beda. Murid konflik di dalam si anak ini. Oke. Mbak Yeni, terima kasih banyak untuk obrolannya. Ini menarik sekali. Menurut aku mungkin nggak akan cukup kita ngobrol cuman sehari, bahkan bisa panjang banget. Belum lagi nanti koleksi buku. Aku bisa baca buku ini, aku baca buku itu. Tapi dari obrolan yang singkat ini, aku sih pribadi dapat banyak sekali ilmu. Aku dapat banyak sekali pencerahan juga, mulai dari masalah leadership, bagaimana berpolitik, terus kemudian juga bagaimana kita melihat Indonesia, sampai soal ibu, seorang istri, ibu, itu juga aku belajar dalam obrolan ini. Sukses terus ya Mbak. Makasih. Sukses terus, sehat terus. Masih banyak yang harus diperjuangkan sama Mbak Yeni. Bersama-sama. Dia nggak mau sendirian. Bersama dengan masyarakat Dia nggak mau sendirian. Mau dong. Enak aja loh. Berat banget. Iya. Sukses terus. Bareng-bareng, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak. Ya, makasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.